Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Happy sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kali ini on air. Waduh, on air lebih pagi dengan keluarnya burung-burung dari sarang. Waduh, di pagi buta ya. Apa kabar Miss Hem dan Miss Happy? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Miss Puri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Aku ini sedang olahraga. Oh iya. Nah, Miss Hem, Miss Happy, di pagi Ramadan yang cerah ini, saya kepingin mengajak kita berdiskusi dan sharing-sharing tentang apa itu good leadership. Wah, istimewa. Karena seperti kita ketahui bersama ya, kalau kita ngomong tentang leadership sebagai muslim, kita itu nggak bisa lepas dari sosok kepemimpinan Rasulullah SAW. Beliau begitu luar biasa, bahkan pengaruh beliau ini sampai diakui tidak hanya oleh umat muslim tapi juga umat non muslim, yang terbukti beliau masuk ke nomor 1 manusia paling berpengaruh di dunia dalam buku Michael Hart ya kalau nggak salah. Nah, dari situ saja saya jadi penasaran gitu. Pasti kan ada sesuatu yang spesial dengan gaya kepemimpinan Rasulullah gitu. Karena seperti yang kita tahu, Rasulullah itu seorang pemimpin yang di sekitarnya itu juga melahirkan banyak pemimpin-pemimpin gitu. Para sahabat itu selalu melakukan yang terbaik. Ada atau tidak ada Rasulullah, mereka selalu melakukan yang terbaik gitu. Sedangkan kalau kita lihat implementasi di zaman sekarang nih ya, kalau di perkantoran ya, sebuah perusahaan gitulah, ada para pegawai yang mereka nampak sibuk atau nampak berusaha maksimal itu hanya ketika ada bosnya gitu. Kalau pas bosnya nggak ada, ya udah mereka sembarangan gitu, mereka santai-santai, tidak melakukan yang terbaik gitu, atau mungkin melakukan yang terbaik tapi tukaran terpaksa gitu. Nah, makanya sekarang ini kita mau ngobrolin nih, ciri-ciri kepemimpinan atau leadership yang baik itu seperti apa sih? Enggak, Miss Happy dulu atau Miss Hem nih? Oke, Miss Hem dulu kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Miss Wuri sudah mengawali dengan Rasulullah, yaitu standar yang benar itu gitu. Tapi standar yang benar itu kan kalau istilah para ulama itu kan begini. Kalau kita pengen menjadikan diri kita ini berkualitas dengan sangat baik, maka mustahil tidak ada ujian-ujian yang diberikan Allah itu standarnya remeh kan gitu kan. Jadi kalau saya ditanya ciri-ciri pemimpin atau leadershipnya itu yang betul-betul bisa diterima oleh banyak orang, maka ya dia memang satu, orangnya harus rela dulu menjadi pelayan bagi siapa nanti yang dipimpin. Bahkan tidak hanya yang dipimpin, tapi bagi semua orang yang ada di sekitarnya, alam semesta yang ada di sekitarnya. Karena kalau menurut pikiran saya, kalau misalnya ini anggap ketua RT gitu ya, dia memimpin RT 1, tapi RT sebelah kanan kirinya kan juga nanti akan terimbas ketika dia ada kebijakan apa yang dia berikan kepada RT-nya kan. Jadi memang harus siap untuk melayani siapapun yang ada di sekitar beliaunya gitu. Itu dulu kalau bahasa bukunya Lee dan Istri dan itu pemimpin itu siap menderita. Kalau nggak siap menderita ya jangan jadi pemimpin. Itu ciri pertama itu.
Yang kedua, kalau saya ambil dari tokoh nasional kita ya, dia harus bisa menerapkan Ki Hajar Dewantara itu engarso sung tulodo, eng madya mangun karso, tutwuri uri miswuri handayani. Itu terlihat mudah, tapi ya tidak cukup mudah juga, karena yang diurus itu bukan hanya benda mati, tapi kan jiwa-jiwa manusia yang di sana ada banyak sekali dinamika, plus ada banyak sekali perbedaan. Terus kalau mau levelnya lebih tinggi lagi, ya sama dengan fungsinya Rasul. Di situ dia harus amanah, fatonah, kemudian sidik, dan tabligh. Dan itu semua terangkum dalam diri Rasulullah. Dan kalau kita ingat, ini kayaknya saya kalau misalnya punya satu lembaga yang akan ngetes calon pemimpin gitu, saya akan beli banyak kambing. karena tidak ada satupun nabi itu yang dibimbing untuk menjadi leadership itu pasti akan ada gembalaan, entah itu domba, entah itu kambing. Karena apa? Prinsipnya kan begini. Kalau kita manusia bisa bicara dengan makhluk lain, ciptaan Allah selain dengan manusia, misalnya dengan hewan, berarti kan kita bisa membaca tuh reaksi hewan, ngembeknya sama ngembeknya mbak itu harus dikenal ya. Dia minta minum atau dia takut pada ada satu hal yang tidak bisa kita lihat. Nah, berarti ciri pemimpin yang baik wis telu iku ae lah. Golek tak tambahi maneh iku soro iku wis wabot gak karu-karuan. Lebih dari 3 itu sudah mencakup semuanya itu. Itu ada 10 tapi disangkong jadi 3 ya. Dan kayaknya yang pertama tadi yang agak sulit ya, maksudnya agak sulit dilakukan oleh zaman sekarang itu kan siap menderita itu ya. Bahkan banyak sekali dari pemimpin-pemimpin itu yang ada aji mumpung gitu, sehingga ketika mumpung dipercaya entah itu parlemen, entah itu bahkan misalnya siapa pemimpin sebelumnya atau direkomendasikan orang karena aji mumpung, maka ya apapun yang mumpung bisa dilakukan, baik itu negatif atau positif. Kadang ya mumpung ada ya mari kita ambil saja. Kemumpungan itu sampai takut kehilangan, maka akhirnya muncullah misalnya egois pada diri seseorang pemimpin itu, sehingga lupa bahwa ada satu ruang di mana dia memang harus siap menderita lah. Kalau nggak siap menderita itu kan berarti dia pengen enaknya sendiri yo. Berarti ini ya, pemimpin itu bukan hanya sekedar tukang perintah, tukang pimpin, tukang suruh gitu ya. Beda banget ya sebenarnya ya. Beda banget ya, malah dia yang harus disuruh, malah dia yang harus melayani kan. Dia yang pertama ya. Yang pertama ya harusnya ya. Harus coba dulu, harus melakukan dulu gitu ya berarti ya. Yes, betul sekali. Saya semangat pagi ini soalnya mulai matahari mulai menunjukkan kegarangannya, jadi saya garang juga. Berarti kalau dari penjelasannya Miss Em tadi ini ya, kesimpulannya pemimpin itu sebenarnya adalah harus bisa memberikan teladan. Begitu maksudnya? Pastinya, pasti. Yes, nggak perlu tambahan ini Miss Wuri. Nanti tambah muntah-muntah kalau ditambahin. Ya, kasih pertanyaan kedua saja Miss Wuri. Kasih pertanyaan kedua. Pertanyaan. Baik. Pertanyaan saya Miss Em. Jadi kita di agama kita itu kan kita sudah dikasih tahu ya bahwa setiap dari kita adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dari tiap-tiap apa yang kita pimpin. Jadi termasuk memimpin orang lain, memimpin organisasi kita sendiri, atau mungkin memimpin gembala itu tadi yang Miss Em sudah cerita tadi di awal. Nah, berarti Miss Em, ini ada suatu poin penting yang kayaknya di dalam memimpin itu ada manfaatnya pastinya. Kenapa kok sampai itu harus ditulis? Nah, berarti manfaat dari leadership sendiri itu seperti apa? Ya, silakan dijawab. Oke. Balik lagi aja. Allah itu punya perjanjian ketika berada di surga, dan kenapa manusia diciptakan itu karena jadi khalifah di bumi kan. Nah, karena dulu kepemimpinan di bumi itu diberikan kepada syaitan, itu iblis sih waktu itu. Belum menjadi syaitan karena masih ada sedikit kepatuhan. Itu tidak beres. Ada di sana peperangan, pembunuhan dan lain sebagainya. Maka diutus juga malaikat yang untuk mengobservasi apakah makhluk yang bernama iblis ini
cukup capable jadi khalifah di bumi gitu kan. Ternyata nggak capable. Terus ada yang salah satu jenis itu masih patuh, dia ingin kemudian dibawa ke surga, dia ingin mirip menjadi malaikat begitu baik sekali dan luar biasa sehingga disebut dengan iblis yang baik. Ternyata dia hanya karena punya rasa cemburu saja ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan kesombongan itu muncul. Nah, itu sehingga akhirnya menghancurkanlah sifat kepemimpinan yang sebenarnya awalnya dia punya. Nah, kalau kemudian Allah, setiap kaum kan ada nabinya ya, sehingga di sini bisa kita ambil hikmah bahwa tidak mungkin tatanan dunia itu akan sangat teratur kalau tidak ada yang disebut pemimpin itu tadi. Maka khalifah atau pengaturan yang ada di bumi itu tidak mungkin setiap individu yang berbeda itu kemudian semuanya baik, karena di sana pasti ada jiwa yang lurus dan jiwa yang bengkok kan. Karena sudah jelas Al-Qur'annya juga sudah mengatakan ada jiwa yang dipengaruhi oleh tadi itu bisikan-bisikan yang dia cemburu pada manusia, ada yang dipengaruhi oleh jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh malaikat, karena memang diciptakan malaikat dan iblis itu dua yang berseberangan, satunya taat patuh sama Allah, satunya memang pembangkang. Nah, itu sama-sama disebut dalam Al-Qur'an itu 88 kali loh. Kata malaikat ada 88 kali, kata iblis itu juga ada 88 kali, setan ada 88 kali. Berarti seimbang, sehingga itu yang bisa menjadi tengah-tengahnya itu adalah manusia. Itu sehingga ya balik lagi kalau saya ditanya apa sih fungsinya pemimpin, manfaatnya, hikmahnya, ya dia karena menjadi makhluk yang istimewa dengan akalnya, maka insya Allah keteraturan itu dimanapun pemimpin yang baik itu ada, keteraturan itu akan bisa tercipta, ada keadilan, ada kemudian bisa merangkul banyak perbedaan itu tadi menjadi satu jalan yang semuanya akhirnya tidak merasa ditindas dan seterusnya. Itu utamanya di situ. Biar ditambah Miss Happy lah. Tadi kan saya sudah banyak. Ini saya mau tanya ini Miss Hem. Boleh nggak Miss mau ditanya? Ya boleh. Iya. Berarti sebenarnya orang yang punya kuasa itu belum tentu mereka ini pemimpin ya. Karena kan tadi pemimpin itu harusnya membawa kebaikan, terus memberikan keteraturan, terus menjaga bumi lah, ibaratnya begitulah ya, dan seisinya begitu, dipercaya sama Allah menjadi khalifah yang memperbaiki dan menjaga bumi seperti itu. Artinya sebenarnya penguasa itu beda jauh ya sama pemimpin. Penguasa belum tentu pemimpin gitu ya, meskipun mereka sebenarnya punya kuasa untuk memerintah seperti itu. Ya enggak sih, bisa? Ya tentu saja, karena kata Malik sama Malik emaknya yang pendek itu juga beda arti. Kalau Malik itu panjang itu raja, berarti Allah adalah maharaja, maha penguasa atas segala sesuatu. Tapi kalau Maliki itu beda lagi, bahwa memang sudah ada Allah itu karena disebut Rob. Jadi Rob itu memberikan seluruh kebutuhan, seluruh yang namanya manusia. Dikasihlah itu, pemimpin juga di situ kan. Kalau pemimpin itu menjadi pengatur, menjadi khalifah, maka ingat ini yang saya sangat Masya Allah, ada Umar bin Khattab, bagaimana ketika kekerasan cara memimpinnya, keras dan tegasnya itu ternyata juga diterima oleh orang-orang yang bukan muslim, bahkan sudah kenal betul gitu kan. Oh itu kalau ngadepi Umar bin Khattab jangan bagian itu, tapi dia bisa ini menghormati kita di bagian ini. Hampir seluruh khalifah itu punya keistimewaan masing-masing dan mereka diterima betul oleh semua kalangan. Tapi di satu sisi misalnya ketika Abu Bakar As-Siddiq, dia paling nggak suka kalau ada orang nggak bayar zakat, tegas betul. Dan itu pun diterima sama saya memang nggak bayar zakat, maka saya harus menghadapi Abu Bakar. Apalagi kalau ketemu Umar bin Khattab, orang munafik rasanya itu menjadi sesuatu yang jangan pernah ngadep di depannya Umar bin Khattab itu. Kalau itu dia pasti tahu itu. Nah, berarti kan ketika pemimpin itu hanya menjadi penguasa, maka mungkin dia akan mengambil saja bagian-bagian ketakutan dari yang dikuasai. Dia melakukan sesuatu yang membuat orang yang dipimpin itu takut karena dia menguasai mereka, menguasai hati mereka, bahkan mungkin menguasai keinginan sehingga tidak membuat yang dipimpin itu merasa nyaman, pengen menyampaikan sesuatu
sesuatu. Tetapi kalau dia mengubah penguasaan itu menjadi sesuatu yang benar-benar memimpin, maka dia pun akan membuka ruang bagi dirinya. Ada waktu di mana dia memang harus mendengarkan orang lain. Dia harus juga merasa bahwa oh iya, kayaknya kebijakan yang ini saya tidak tepat. Maka dia punya pasukan di belakangnya. Misalnya kalau Umar bin Khattab kan bahkan Ali bin Abi Thalib menjadi penasehatnya. Kemudian ada lagi teman-teman sahabat-sahabat yang lain tuh menjadi penasehat pendamping Umar bin Khattab. Padahal diakui siapa Umar yang bisa meluaskan seluruh wilayah Islam sampai berada di Romawi. Luar biasa kan? Tapi Umar bin Khattab sadar diri bahwa ada 1-2 hal yang dalam dirinya mungkin dia mampu, tapi tidak cukup adil, dia tidak cukup punya wawasan luas sehingga menggunakanlah semua sahabat-sahabat yang baik yang ada di sekitarnya. Itu baru namanya kepemimpinan, bukan penguasa. Versinya begitu sih kalau sahabat. Berarti ini ya Miss Em ya, kalau saya dengarkan tadi sebenarnya ciri-ciri pemimpin yang baik bisa dilihat dari bagaimana reaksi dari yang dipimpin. Kalau yang dipimpin itu tidak takut tapi hormat, tapi hormat, jadi berarti dia adalah pemimpin yang baik. Tapi kalau ketika yang dipimpin itu adalah takut kepada pemimpinnya sehingga tidak berani menyampaikan pendapat, tidak berani bertanya, berarti itu dia sudah mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yang buruk gitu ya. Iya, karena kan beda banget ya ketakutan sama penghormatan itu. Kalau penghormatan kan dia benar-benar si pemimpin itu ada sesuatu yang membuat orang yang dipimpin itu oke ya, karena beliau begini maka begini, kalau beliau begini. Tapi kalau ketakutan itu bisa jadi oke, saya nurut, tapi udah malas lah, yang penting nggak ada masalah aja kan, bisa jadi begitu. Yang penting dia sang pemimpin itu tidak mengeluarkan amarah supaya meredam saja. Jadi sakjane ngono sing luwih pinter sing dipimpin koyane. Jadi yang penting ya udah deh, yang penting nggak ada masalah yang ditimbulkan, kan bahaya banget kan. Berarti gimana Miss Happy? Apakah sudah terjawab pertanyaannya Miss Happy tadi? Iya. Jadi kita ini ya, kalau saya dengarkan tuh berarti harus benar-benar hati-hati gitu. Jangan asal. Bener sih memang. Gini, kadang-kadang itu berarti para pemimpin itu belum tentu mereka punya kekuasaan yang sebenarnya gitu. Tapi bisa jadi malah pemimpin ini dipercaya untuk dipercaya mendapatkan kekuasaan yang mungkin bukan bentuk bukan secara terstruktur gitu ya. Bisa jadi para pemimpin ini mereka nggak punya struktur gitu secara kekuasaan, tapi mereka dipercaya untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk mengatur gitu. Itu bisa jadi ya sebenarnya seperti itu gitu. Betul. Dan dalam mengatur itu kan pasti dia juga akan sangat tahu ya yang dipimpin itu. Ya saya benar-benar kalau urusan pemimpin, karena memang para khalifah ini di antara 4 khalifah ini yang agak sedikit lama kan Umar bin Khattab, dan sedikit sahabat-sahabat yang mengitari beliau itu kan banyak. Bahkan sampai mulai ada satu sistem pemerintahan yang berada gubernur-gubernur kan di masa Khalifah Umar kan. Dan Khalifah Umar itu memilih para gubernur itu melalui screeningnya itu bahkan kesehariannya. Maka yang terkuat adalah pribadi, karakter keislamannya dulu, karakter sing apik sik lah. Karena apa? Dia harus diterima dimanapun dia ditempatkan kan. Itu. Jadi dikuatkannya di situ. Kalau hanya sekedar sing pinter tok mari ngono ditolak-tolak, kebijakannya aneh, bahkan kadang-kadang tidak cukup melihat situasi lingkungan yang ada di sekitarnya, kan ya percuma juga kan, dia ngatur apa coba. Itu. Iya, berarti ini kayak quote yang pernah saya baca. Pemimpin yang baik itu tidak menciptakan pengikut, tapi dia menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Gitu. Yes, mantap. Dia tidak takut gitu ya, tidak perlu takut kehilangan kekuasaannya begitu ya. Yes, ya. Itu ya, itu yang karena ternyata beda ya. Ya kan, ternyata beda. Pemimpin dan penguasa ternyata 2 hal yang berbeda, meskipun bisa jadi sangat erat kaitannya gitu. Sangat itu. Ini ya,
kenal Fir'aun kan juga penguasa ya, tapi dia bukan pemimpin yang baik. Betul. Itu loh, kalau ngomong lagi masalah itu kan bisa cermin luar biasa dari Muhammad Al-Fatih itu kan, karena dari kecil dia betul-betul disiapkan menjadi pemimpin oleh orang tuanya. Kemudian di saat Masya Allah usia 21 tahun dia menguasai Konstantinopel dengan itu juga Masya Allah cerita itu. Bahkan dia pasukannya kan sampai dikasih syarat apa, yang berangkat ke Konstantinopel dengan saya, siapa yang puasa Senin Kamis, masih ada yang angkat tangan, siapa yang tahajud, angkat tangan, siapa yang, sehingga sampai disaring betul, kalau tidak punya kedekatan dengan Tuhan, kalian jangan berjihad denganku, karena jihad ini adalah jihad untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada titik di mana dia menjadi khalifah yang luar biasa di sekarang Turki ya namanya ya. Dia malah bilang sama gurunya, ini gurunya loh Masya Allah yang luar biasa. Guru, saya ini sepertinya sudah cukup menjadi pemimpin di sini, kata gurunya. Al-Fatih, belum selesai tugasmu. Selesaikan dulu tugasmu, kemudian kamu kalau sudah tahu bahwa ada penggantimu dengan lebih baik bahkan, baru kamu akan turun. Sehingga gurunya juga menyarankan, kalau kamu pengen meninggalkan satu tugasmu, didik dulu yang lain supaya dia nanti ketika memimpin di era setelahmu itu dia akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Luar biasa kan itu, Masya Allah. Generasi ya. Betul. Baik, berarti sekarang yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Si Ono tadi, Masya Allah. Oke. Bagaimana caranya kita menumbuhkan leadership itu pada diri kita? Nah, bagaimana caranya? Miss Evita. Oh ya sudah, bisa beda. Gimana nih Miss Evita caranya menumbuhkan leadership yang baik di dalam diri kita? Oke. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan panjang kali lebar sama Miss Hem tadi ya, dengan sangat indah tadi. Berarti memang pemimpin itu ada di dalam diri, dan semua orang itu kan sebenarnya memang pemimpin ya. Cara menumbuhkannya bagaimana? Otomatis dari lingkungan yang paling dekat dulu, lingkungan terkecil dulu gitu. Siapa ya? Keluarga gitu. Jadi membangun budaya, membangun karakter itu dimulainya dari keluarga dulu, menjadi teladan, menjadi contoh gitu. Supaya setiap anak yang lahir itu ya setidaknya itu bisa mandiri gitu. Dia bisa mengelola dirinya sendiri. Dia bisa mengenali emosinya, dia bisa menyalurkan emosinya dengan baik. Karena ini juga penting di ranah kepemimpinan gitu. Jangan sampai tadi kalau pemimpinnya emosinya tidak cukup matang begitu ya. Yang tadi kata Miss Hem tadi, dia menggunakan kekuasaannya mungkin untuk melimpahkan kekesalannya seperti itu, atau menjadi penyaluran atas sesuatu yang dia tidak suka seperti itu jangan sampai gitu. Jadi dengan emosi yang matang tadi diharapkan nantinya orang itu akan menjadi lebih bijak gitu, lebih bisa mengelola pikirannya, lebih logis seperti itu juga. Kemudian juga dari keluarga itu bisa dimunculkan gitu ya, kemampuan untuk bisa berani bicara, berani menyampaikan dengan cara yang baik gitu. Artinya tidak hanya cukup menyampaikan, tapi juga harus dipikirkan bahwa yang disampaikan itu tadi masuk dengan tepat, masuk dengan baik gitu. Bukan hanya pesannya saja yang dipikirkan, isi pesannya saja, tapi juga bagaimana penyampaiannya. Karena cara penyampaian itu juga penting gitu. Jangan sampai orang itu udah tersinggung duluan, marah duluan sebelum mereka bisa memahami isi pesannya, kan eman tuh jadinya kan nggak nyampe. Jadi akhirnya dengan dalam keluarga tadi, komunikasi dalam keluarga itu juga bisa dibentuk gitu. Bagaimana kita menyampaikan pesan, bagaimana kita menyampaikan pemikiran kita gitu. Yang mana itu juga penting nanti sebagai seorang pemimpin ya, yang bisa mempersuasi, yang bisa menenangkan, bisa menyampaikan sesuatu dengan baik seperti itu. Kemudian ini ya, mau mendengarkan tadi yang dari ceritanya Miss Hem tadi, karena ya bagaimanapun juga kita nggak ada manusia yang sempurna gitu. Mungkin kita memang ahli di satu bidang gitu, tapi di bidang yang lain pasti ada orang yang lebih ahli daripada kita gitu. Jadi seorang pemimpin juga harus bersedia untuk membuka telinga, untuk mendengarkan masukan, untuk mendengarkan hal-hal baru gitu ya, yang dia sendiri mungkin belum tahu, supaya nantinya dia bisa
meramu gitu ya, meramu kebijakan mungkin atau meramu strategi mungkin yang nantinya juga diarahkan untuk kepentingan bersama seperti itu. Jadi ada banyak sekali kalau saya rasa ya apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin gitu, dan yang penting keluarga dulu itu harus paham gitu bahwa seorang anak lahir itu nantinya setidaknya dia harus bisa mandiri dan memimpin dirinya sendiri gitu, karena nggak perlu kita berlomba-lomba untuk memimpin orang lain gitu, karena khawatirnya nanti jadi salah tangkap gitu, salah paham. Yang namanya pemimpin tuh harus memimpin orang lain gitu, jadi akhirnya terjadi rebutan kekuasaan dan sebagainya gitu, jadi kan melenceng gitu. Tapi seenggaknya kalau masing-masing anak itu sudah disiapkan untuk memimpin dirinya sendiri, dia punya karakter pemimpin gitu ya, siapapun nantinya yang akan memimpin itu akan bisa ada saling penghargaan satu sama lain, seperti itu Miss Puri. Ya, kalau saya headline yang paling akhir ya, jadi bereskan dulu yang ada dalam diri sendiri sebelum Anda kemudian bertugas untuk membereskan masalah di sekitar Anda gitu ya. Jadi ketika seorang pemimpin itu sudah beres dalam dirinya, emosinya sudah tertata rapi, misalnya dengan persoalan yang ada di rumahnya juga dia sudah bisa menghandle dengan baik, maka insya Allah dalam menjalankan tugas-tugasnya siapapun itu ya, misalnya ketua kelompok saja, kayak kita biasanya outbound anak-anak gitu kan, selalu bilang harus diberesin dulu nih, kamu sudah disiplin belum, kamu di rumah sudah melatih ini belum. Kalau seperti itu maka energi ketika ketua kelompok ini sudah tersampaikan matang lah intinya maka dia akan mudah untuk mengorganize kelompoknya. Dan kayaknya itu memang persoalan kadang-kadang dari diri kita itu karena belum beres, maka kayaknya ketidakberesan dalam diri kita itu akhirnya itu pengen beresin orang tapi dengan versi kita kan gak enak kan gitu. Saya punya persoalan dalam diri saya belum selesai loh, kok dia punya persoalan yang sama, dia akhirnya memaksakan persoalan yang dimiliki orang lain dengan versi pikiran dia, kan aneh kan berarti. Itu maka mari kita selesaikan seluruh konflik dinamika yang ada dalam diri dulu, kalau saya ngomong pada orang dewasa gitu ya, karena tadi yang bagian anak-anak sudah disampaikan oleh Miss Happy. Jadi kalau ditanya sekarang, kalau saya kemudian mencalonkan diri sebagai pemimpin yang lebih banyak yang harus diurus gitu ya, saya harus selesai diri sendiri dulu. Bahkan ingat ketika almarhum Burhanuddin Yusuf Habibie itu, bahkan dia hanya mendapatkan waktu untuk diri beliau itu hanya ketika beliau ingin bertahajud dan pengen bertakarrub kepada Allah saja. Selain itu hidupnya untuk rakyat. Itu luar biasa. Saya ingat betul, saya baca bukunya soalnya. Itu sih, insya Allah. Itu saya benar. Jadi ingat ini Miss Hem, hidupnya untuk rakyat itu ketika berkunjung ke Keraton Yogyakarta itu di salah satu sudut keraton tuh ada tulisan dari Sultan Hamengkubuwono ke-9, tahta untuk rakyat, rakyatnya itu betul. Itu luar biasa bagi saya waktu saya membaca itu. Wih, orang ini powerful sekali kata-katanya, dan memang beliau terbukti leadershipnya bagus sekali ya, sehingga sampai sekarang pun beliau masih terkenang jasa-jasanya. Ya, betul. Baiklah pemirsa, luar biasa perbincangan kita pagi ini ya. Ya, alhamdulillah tes untuk saya sudah selesai. Oke, thank you ya Miss Wuri, Miss Happy, luar biasa. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.